Dan mungkin inilah mengapa Rasulullah menyebut yang merah, dan yang putih, sebagai perbendaharaannya. Berkesesuaian dengan mimpi Al-Habaib Idrus Al-Jufri, yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, yang mengamanatkan merah putih, sebagai warna bendera Indonesia jika merdeka. Negeri Syam untuk orang-orang pilihan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan menjadi pasukan-pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Irak, dan satu pasukan di Yaman. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Rasulullah menjawab, pilihlah Syam, dan barang siapa yang enggan, maka hendaklah ia bergabung dengan Yaman. Dan meminum dari kolam-kolam air Yaman. Sesungguhnya, Allah telah menaungi Syam dan penduduknya. Rasulullah menyarankan untuk tinggal di negeri Syam, karena hanya orang pilihan Allah, yang dapat tinggal di negeri tersebut. Tentara muslimin dan mujahid di negeri Syam, adalah mujahid terkuat yang akan dimiliki kaum muslimin di akhir zaman. Bangsa Indonesia memiliki bendera berwarna merah putih, yang merupakan simbol negara. Bendera ini disebut sebagai bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, Merah Putih, atau Sang Dwi Warna. Bendera merah putih ini, tentunya, merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Selain itu, bendera merah putih, juga mempunyai makna khusus. Merah, berarti berani, dan putih, berarti suci. Merah, melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih, melambangkan jiwa manusia. Keduanya pun, saling melengkapi, dan menyempurnakan. Maka, bendera itulah, menunjukkan bahwa Indonesia, akan berjaya. Namun, siapa sangka, di balik itu semua, ternyata, pusaka merah putih ini, memiliki kesamaan dengan sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. Mari kita telaah lebih lanjut, hadits ini, dan hubungannya dengan Indonesia. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya, Allah melipat bumi untukku, hingga aku dapat melihat timur serta baratnya. Sebenarnya, kekuasaan umatku akan meraih apa yang sudah dinampakkan untukku. Aku diberi dua perbendaharaan besar, yaitu warna merah dan putih. Aku bermohon kepada Tuhanku untuk umatku, agar sekiranya Dia tak membinasakan mereka dengan tahun-tahun kekeringan menyeluruh, tahun-tahun kekurangan pangan. Dan aku juga memohon, agar Dia tidak memberikan kuasa kepada musuh, terkecuali diri mereka sendiri, yang menyerang sesama mereka. وهي بحمد الله تعالى بالنسبة لكثير من دول العالم في أوطاف كثيرة، بسبب ارتباط أجدادكم وآبائكم بسند صحيح من طريق أهل البيت الطاهر إلى صاحب البيت، وبسبب كثرة من في آبائكم وأجدادكم من المخلصين الصادقين والعلماء والأولياء والصالحين، فصرتم تشبهون حضرموت التي حلت عليها رعاية الحق ورسوله والعترة الطاهرة أن لا تصيبكم الفتن إلا في أواخر أيامها، وإذا وصلتها الفتن قرب وقت زوالها وانتهائها على مستوى العالم. وكان الإمام العارف بالله الحبيب علوي بن شهاب الدين يقول: لو نزل على العالم بلاء لم يصل حضرموت إلا العشر، ثم لا يصل إلى تريم منها إلا عشر العشر. ولما ذكر الحبيب صالح بن محسن عليه رحمة الله تعالى صاحب تنقول دخول الشيوعية في فترة عندكم في إندونيسيا، ثم ارتفعوا وأبعدهم الله. قال: لولا رجال كبار الأحوال من الأولياء في إندونيسيا ما خرجت الشيوعية من إندونيسيا. لولا رجال كبار الأحوال من الأولياء في إندونيسيا ما تخرج الشيوعية من إندونيسيا. قال: لكن حصلت أكابر من الأولياء قوي الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع فيهم فخرجت الشيوعية. تكلم بهذا في عام حجه هناك في الحج، كان عنده ولي الثاني الحبيب أحمد مشهور الحداد. قال: يا حبيب صالح لكننا نخاف على حضرموت من الشيوعية. وعاد ماشي في حضرموت الشيوعية، كانت بريطانيا موجودة هناك. فقال له الحبيب صالح: حضرموت ماشي يلشع فيها إلا حق أهله، ما قال ماشي يدخل يعني بيجون، لكن ماشي بيذهبون وبيروحون، لأن قلوب العلماء والأولياء تخاف من تسليط الله هذه الشرور على الأمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه البلاد بلاد إندونيسيا المترامية الأطراف، وهي أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، بلاد طيبة حباها الله عز وجل بخيرات ونعم وميزات كثيرة، ومن هذه النعم كثرة الخضرة ووفرة الماء، فلا تكاد تجد شبرا من الأرض إلا وفيه النبات الطيب، وكذلك وفرة المياه والأمطار، وكثرة الشواطئ، وجمال الطبيعة، وخصب التربة، وطيب أهلها، وحسن معشرهم،
ومحبتهم للآخرين، بالإضافة إلى حبهم لدينهم وإسلامهم. فهذه البلاد يفد إليها الناس من كل حدب وصوب، وكل له غرضه وأهدافه. فهناك الدعاة والمصلحون والعلماء يفدون إلى هذه البلاد للتواصل مع أهلها المسلمين وتعليمهم وتوجيههم للخير. وهناك وهم الأكثر يأتون للشهوات والملذات، وربما جاءوا لإفساد عقائد أهل هذه البلاد وصرفهم عن دينهم وعن إسلامهم. وبعض آخرون يأتون للتجارة والكسب، ولكل وجهة هم موليها. فالفريق الأول والصنف الأول العلماء طلاب العلم والدعاة، فهؤلاء ينبغي أن يكرموا وأن تسهل مهمتهم، لأن مهمتهم هي مهمة الرسل، ولأنهم يدعون إلى الله. ينبغي أن يعانوا على هذا الهدف النبيل، وهذا الهدف الرباني. أما من جاء إلى هذه البلاد للشهوات وليعيث فيها فسادا أو لإفساد أهلها، فهذا ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر، وأن لا يمكن من ذلك. فهذه البلاد شرفها الله بالإسلام. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Selama beliau dipenjara oleh Israel, mengalami penyiksaan dan dibutakan kedua matanya. Selama di penjara, beliau mengkaji Al-Quran dan hadits. Beliau kaji, beliau teliti. Sebab itu kedua matanya disinai oleh Israel, hingga mengalami kebutaan. Fisiknya disiksa, dengan cara-cara biadab, Masya Allah. Qadarullah. Begitu masa tahanan selesai, begitu beliau keluar. Beliau mengatakan, saya akan menyampaikan, apa yang saya teliti di penjara Israel. Ke Indonesia. Masya Allah, Allah mudahkan perjalanannya. Dari Palestina ke Indonesia, bulan Juli tahun 2015. Yang menerima adalah Masjid Jogokarian Yogyakarta. Akhirnya beliau sampaikan, insya Allah, berdasarkan nas-nas syari. Pemantik awal Sofatul Islamiyah tingkat global, Allah akan munculkan dari arah timur. Yaitu Indonesia. Sambil meneteskan air mata beliau berkata, sesungguhnya Allah memilih untuk menjayakan agamanya ini. Sesiapa yang dipilihnya di antara hambanya, dia genapkan untuk mereka syarat-syaratnya. Lalu, dia muliakan mereka dengan agama dan kejayaan itu. Pada kurun awal, lanjut beliau, Allah memilih bangsa Arab. Dipimpin Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa daulah Umayyah. Agama ini jaya. Lalu ketika para penguasa daulah itu, beserta para punggawanya menyimpang, Allah pun mencabut amanah penjayaan itu dari mereka. Di masa berikutnya, Allah memilih bangsa Persia. Dari arah Khurasan, mereka datang menyokong daulah Abbasiyah. Maka penyangga utama daulah ini, dari Perdana Menterinya, keluarga Al-Baramikah, hingga Panglima, bahkan banyak ulama dan cendekiawannya, Allah bangkitkan dari kalangan orang Persia. Lalu ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah cabut amanah itu dari mereka. Allah berikan pada orang-orang Kurdi. Puncaknya, Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah. Yang disultankan di Mesir, Kutus, Baibar, Kolawun di antaranya. Mereka orang-orang Mamluk. Ketika para Mamalik ini berpaling, Allah pula memindahkan amanah itu pada bangsa Turki. Utsman Ortugrul dan anak turunnya, serta khususnya, Muhammad Al-Fatih. Ketika daulah Aliyah Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah cabut amanah itu, dan rasa-rasanya, hingga hari ini, Allah belum menunjuk bangsa lain lagi, untuk memimpin penjayaan Islam ini.
Beliau menghela nafas panjang, kemudian tersenyum, dengan matanya yang buta oleh siksaan penjara Israel. Dia arahkan wajahnya pada orang-orang yang hadir, lalu berkata, "Sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang agak pendek, berkulit kecoklatan, lagi berhidung pesek." Katanya sedikit tertawa, yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin penzahiran agamanya ini. Dan bukankah Rasulullah bersabda, bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur, dengan bendera-bendera hitam mereka? Dulu, para ulama mengiranya Khurasan dan Daulah Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu, dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah Umayyah. Tapi, kini kita tahu, dunia Islam ini membentang dari Maghrib. Dari Maroko, sampai Merauke, ujar beliau. Maka sungguh, aku berharap, yang dimaksud oleh Rasulullah itu, adalah kalian. Wahai bangsa Muslim Nusantara, hari ini, tugas kalian adalah menggenapi syarat-syarat, agar layak ditunjuk Allah memimpin peradaban Islam. Aku sudah melihat tanda-tandanya. Tapi barangkali kami, para pejuang Palestina, masih harus bersabar sejenak berjuang di garis depan. Bersabar, menanti kalian layak memimpin. Bersabar menanti kalian datang. Bersabar, hingga kita bersama sholat di Masjidil Aqsa. Yang merdeka, insya Allah. Kita hanya menginginkan negara ini baik. Ayo kita hijrah minat durumati ila nur. Kita hijrah minal maksiyah ila ta'ah. Kita hijrah minal khabith ila thayyib. Kita hijrah dong minas sayyiat ila hasanah. Kita hijrah ya kuat. Nah, yang ada di sini pun juga wajib melakukan revolusi akhlak. Bagaimana revolusi akhlak? Kalau akhlak kita kemarin kurang baik, ayo kita perbaiki ke depan. Kalau akhlak kita kemarin alhamdulillah sudah baik, ayo kita tingkatkan lagi agar akhlak kita lebih baik. Insya Allah. Revolusi itu perubahan drastis. Revolusi itu maknanya perubahan drastis dan mendasar. Nah, jadi kalau perubahan drastis itu kemarin masih tukang bohong, hari ini langsung drastis, dia nggak mau bohong lagi. Nah itu namanya revolusi. Tapi kalau kemarin tukang bohong, sekarang yang ngebohongin kurangin dikit-dikit, itu bukan revolusi. Nah, kalau ngebohongnya dikurangin dikit-dikit, bukan revolusi. Itu langsung kemarin nggak sholat, saudara, mulai hari ini sholat dan seterusnya, itu namanya revolusi. Nah kemarin suka ngebohong, nah, tahu-tahu sekarang tidak mau ngebohong lagi, itu revolusi. Kira-kira jelas ya? Jadi revolusi itu perubahan drastis dan mendasar. Nah, lalu kenapa dipilih kata revolusi akhlak? Kenapa bukan revolusi moral, revolusi budi pekerti, revolusi mental? Saudara, karena kata akhlak itulah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kata yang lebih baik kita pilih kecuali kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau tahu siapa itu bapak revolusi akhlak di dunia, ya Nabi kita. Nabi kita itu pejuang revolusi akhlak. Nabi kita itu pahlawan revolusi akhlak. Nabi kita itu saudara yang meletakkan dasar-dasar revolusi akhlak. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi karena Nabi yang menggunakan kata akhlak, ya kita lebih suka pakai istilah Kenapa nggak pakai mental? Karena kata mental dipakai sama Karl Marx. Karl Marx yang pakai gembongnya komunis, makanya saya nggak mau pakai ya kawan. Kecuali kalau Nabi pakai kata mental, saya pakai mental. Kalau Nabi pakai kata budi pekerti, saya pakai budi pekerti. Nabi pakai kata apa? Akhlak. Berarti kita perlu pakai kata apa? Siapa suri tauladan kita? Siapa contoh kita? Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah. Nggak ada kompromi saudara. Melawan kedoliman, kemunafikan, kejahatan, tidak ada kompromi. Nah, jadi selama tak baik, kita akan apresiasi, kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama saudara, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam ya kawan. Takbir, takbir. Siap revolusi akhlak? Takbir, takbir. Siap revolusi akhlak? Sallu ala nabi. فهذه الديار وهذه البلاد المسلمة الطيبة المباركة ينبغي أن يحذر أهلها من الوافدين
الذين يريدون سوءا وشرا بهذه البلاد، خصوصا الرافضة المجوس الذين يعملون على تشييع أهل هذه البلاد، يغرونهم بالمال والنساء ويتسللون إلى بيوتهم وإلى مناهجهم وإلى جامعاتهم وإلى برلماناتهم. وكذلك الأفكار الخارجية والداعشية عليهم أن يحذروا منها أشد الحذر، فالخوارج كلاب أهل النار، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينبغي أن يحذر أهل هذه البلاد من الحركات الباطنية والطرق الصوفية الغالية التي تستغيث بالأموات، تطوف بالقبور، تشرك بالله رب العالمين، وليكونوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، على التوحيد الخالص وعلى السنة الغراء، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. والمعاصي والذنوب سبب لهلاك الأمم والشعوب، ويلحق بالمعاصي هذه البدع والانضواء للحركات الهدامة والأحزاب المنحرفة التي أصحابها هم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه في النار عياذا بالله. أسأل الله تعالى أن يسلم هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عن بلاد المسلمين كل شر وكل سوء. ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين، وأن يوفق العلماء للاجتماع على كلمة سواء، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran para ulama. Dari banyaknya pahlawan yang membantu membela dalam memerdekakan Indonesia, banyak terdapat sosok tokoh ulama dan Al-Habib yang ikut berjuang di dalamnya. Di antaranya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bersama Kiai Wahab Casbullah, ia mendirikan Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ulama kelahiran tanggal 14 Februari tahun 1871 ini, dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Hal spektakuler yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah fatwa jihad yang dikeluarkan pada tanggal 11 September tahun 1945 sebagai perlawanan terhadap kaum penjajah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, selepas mengenyam pendidikan di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Setelah berjalan sekian lama, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi besar yang memiliki andil terhadap kemerdekaan Indonesia. Melalui Hizbul Wathon pada tahun 1918, Muhammadiyah dengan gigih membantu negara dalam melawan penjajah. Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim dikenal sejarah sebagai Menteri Agama pertama Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Namun, ia memiliki peran sebagai tokoh yang menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Paragraf pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan penerapan syariat Islam bagi pemeluknya menuai keberatan dari wakil Protestan dan Katolik. Akhirnya dalam pertemuan yang digagas Bung Hatta, sebelum sidang PPKI dimulai, Kiai Haji Wahid Hasyim mengusulkan mengganti kalimatnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan dikenal perannya sebagai Panglima Hizbullah. Pada umur 16 tahun, berbekal ilmu yang dimilikinya, ia memutuskan merantau dari Sumatera Utara ke Batavia. Pada era pendudukan Dainipon, Kiai Haji Zainul Arifin menggagas dibentuknya Laskar Hizbullah. Kiai Haji Zainul Arifin dan Laskar Hizbullah terlibat langsung dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk pada saat agresi militer Belanda ke-1 dan 2 pada tahun 1945. Kiai Haji Zainal Mustafa dikenal sebagai ulama muda yang revolusioner. Dalam setiap dakwahnya, ia kerap secara terang-terangan menentang penjajah. Hal itu menyebabkan ia kerap tertangkap dalam sebuah perlawanan. Ketika Jepang menguasai tanah air,
Ia dibebaskan dari penjara oleh Jepang dengan harapan bisa bekerja sama dengan pihak Nippon. Namun ia menolak perundingan, dan mengatakan kepada santrinya, bahwa fasisme Jepang lebih berbahaya daripada imperialisme Belanda. Atas penolakannya itu, pada tanggal 25 Februari tahun 1944, Jepang mengepung rapat pesantren dan masjid, sehingga pertempuran tak terelakkan terjadi. Pangeran Diponegoro. Nama Pangeran Diponegoro sudah tak asing lagi bagi kita. Selain gambarnya kerap eksis di dinding sekolah. Perang Diponegoro tercatat sebagai perang terbesar yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III yang memilih mendalami ilmu keagamaan ketimbang hidup di keraton. Ia memimpin rakyat Jawa dalam pertempuran melawan Belanda, yang dikenal sebagai Perang Diponegoro, pada tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830. Al-Habaib Ali Al-Habsyi. Al-Habaib Ali Al-Habsyi lahir di Jakarta tanggal 20 April tahun 1870. Beliau merupakan salah satu yang berperan dalam kemerdekaan, dalam penentu hari dan waktu proklamasi. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebelum memproklamasikan kemerdekaan, terlebih dahulu menemui Habib Ali. Pada saat itu, Soekarno meminta pendapat hari dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Selain itu, dirinya sempat ikut mendorong berdirinya partai politik yang berasaskan Islam pertama kali di Indonesia, yang dikenal dengan Partai Syarikat Islam. Beliau juga merupakan pelopor berdirinya Majelis Taklim di Indonesia. Namun, pada tahun 1968, tepatnya di Jakarta, tanggal 10 Oktober, beliau wafat. Al-Habaib Syarif Sultan Abdul Hamid II merupakan tokoh bangsa yang sangat berjasa dalam kemerdekaan. Salah satunya, dalam perancangan lambang negara, yaitu Garuda. Lelaki kelahiran Pontianak, tanggal 12 Juli tahun 1913 ini, merupakan salah satu peserta konferensi meja bundar. Saat Belanda akhirnya mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Selain itu, dirinya sempat ditugaskan oleh Bung Karno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara kita. Dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 1978. Al-Habaib Hussein Mutahar diberi gelar kehormatan negara Bintang Mahaputra atas jasanya menyelamatkan bendera pusaka merah putih, dan juga memiliki bintang gerilya. Atas jasanya, ikut berperang gerilya pada tahun 1948 hingga 1949. Nama Al-Habib Hussein Mutahar menjadi perbincangan di kala itu. Lelaki kelahiran Semarang, tanggal 5 Agustus tahun 1916 ini dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pencipta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan yang sampai saat ini masih dikumandangkan dan terkenal, yakni Himne Syukur, Mars Hari Merdeka, Dirgahayu Indonesia, dan tanggal 17 Agustus. Beliau wafat pada tanggal 9 Juni tahun 2004. Al-Habaib Ahmad Assegaf, tokoh ulama yang berperan penting dalam kemerdekaan, lahir di Yaman 1879. Dikenal sebagai wartawan, sejarawan, dan sastrawan, keturunan Arab, yang terkenal pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Aksinya banyak menyerang pemerintah kolonial Belanda. Lewat tulisan-tulisannya, untuk melengkapi data tulisannya, ia pernah mendatangi berbagai tempat di Indonesia untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, ulama, maupun sejarawan. Al-Habaib Ahmad Assegaf wafat di Jakarta pada 1949, dirinya sempat ikut mendirikan Ar-Rabitoh Al-Alawiyah, yakni sebuah kepengurusan yang mencatat nasab mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui pergerakan Ar-Rabitoh Al-Alawiyah, dirinya mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam memberikan petunjuk dan pentingnya persatuan di kalangan umat Islam dalam menghadapi penjajahan. Dan masih banyak lagi para ulama yang ikut memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Dengan perannya masing-masing, yang tak bisa disebutkan satu persatu, maka keberadaan para ulama dalam merawat dan mengisi kemerdekaan saat ini tidak boleh diabaikan. Karena ulama adalah penerus para nabi. Memuliakan mereka akan membuat Allah ridho dan merahmati negeri ini. Sedangkan mencemooh dan menghinakannya akan mengundang azab Allah. Yang terakhir, beliau juga merupakan salah satu ulama, habaib yang berjasa pada masa kemerdekaan Indonesia. Dan ini ada hubungannya dengan hadits merah putih yang kita bahas di awal tadi. Lahir di Tarim, Yaman, tanggal 15 Maret tahun 1892. Al-Habaib Idrus Al-Jufri, tokoh ulama yang satu ini, memiliki peran penting dalam kemerdekaan, sebagai pengagas bendera pusaka merah putih.
Konon, beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW dan menerima pesan serta amanat dalam mimpi itu. Nanti kalau Indonesia merdeka, benderanya adalah merah putih. Beliau merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Pada usia 41 tahun, dirinya mendirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Khairat. Pada tanggal 22 Desember tahun 1969, dirinya wafat di Palu, Sulawesi Tengah. Kembali pada hadits tentang merah putih yang dibahas di awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, Allah melipat bumi untukku, hingga aku dapat melihat timur serta baratnya. Sebenarnya, kekuasaan umatku akan meraih apa yang sudah dinampakkan untukku. Aku diberi dua perbendaharaan besar, yaitu warna merah dan putih. Aku bermohon kepada Tuhanku untuk umatku, agar sekiranya Dia tak membinasakan mereka dengan tahun-tahun kekeringan menyeluruh. Dan aku juga memohon agar Dia tidak memberikan kuasa kepada umatku terhadap musuh, terkecuali diri mereka sendiri, yang menyerang sesama mereka." Sekarang mari kita mulai dari kalimat ini. Aku diberi dua perbendaharaan besar, yaitu, warna merah, dan putih. Di sana ada kata perbendaharaan, dalam literasi terjemahan lainnya gudang harta. Arti dari kata perbendaharaan adalah tempat menyimpan harta benda, keuangan dan sebagainya. Arti lainnya dari perbendaharaan adalah kekayaan. Baik perbendaharaan, maupun gudang harta, pada intinya berarti suatu tempat menyimpan, merencanakan, mengelola, atau tempat yang bertanggung jawab menyimpan harta, atau suatu hal penting. Di mana perbendaharaan milik Rasulullah ini, atau gudang harta ini, berwarna merah dan putih. Dalam pemahaman kita, perbendaharaan tentu dimaksudkan sebagai tempat menyimpan kekayaan, atau harta, untuk menyokong suatu organisasi, atau kerajaan, atau pemerintahan. Di mana pemerintahan, kerajaan, atau organisasi ini menyimpan hartanya, bahan makanan, atau segala sesuatu yang bisa mendukung, menyokong, berjalannya kegiatan mereka dengan pemanfaatan perbendaharaan, atau gudang itu. Pertanyaannya, di mana pusat pemerintahan Rasulullah? Dahulu, pusat pemerintahan umat Islam ada di Madinah, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Lalu, di manakah pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman kelak, atau di akhir zaman ini nanti? Di Syam, ya, di Syam. Syam yang meliputi Syria, Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon, memiliki banyak keutamaan, sehingga para sahabat Nabi berlomba tinggal di negeri Syam. Ada beberapa kemuliaan negeri Syam, yang menjadi alasan lainnya, warga di bumi Syam tidak akan meninggalkan tanah pilihan Allah Ta'ala. Sebagai saudara seiman, kita harus membantu dalam mempertahankan tanah warisan negeri para nabi. Berikut mengapa umat Islam wajib membela bumi Syam. Dalam hadis At-Tirmidzi, disebutkan bahwa malaikat membentangkan sayapnya di atas Syam. Begitu pentingnya negeri Syam bagi kaum muslimin pada masa lalu hingga nanti. Bahkan Rasulullah SAW tak hanya sekali menyebut negeri Syam sebagai negeri akhir zaman. Salah satu tanda kiamat pun terlihat dari Syam, yaitu keluarnya api dari wilayah Busro, yang menyerupai punuk unta. Kelak Nabi Isa alaihi salam akan kembali ke bumi, yang disebutkan dalam berbagai sumber yaitu di Syam. Tepatnya di Damaskus. Karena Suriah dan sekitarnya masih termasuk Syam, wilayah tersebut akan menjadi saksi Nabi Isa turun ke bumi di akhir zaman nanti. Negeri Syam untuk orang-orang pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan menjadi pasukan-pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Irak, dan satu pasukan di Yaman." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku." Rasulullah menjawab, "Pilihlah Syam, dan barang siapa yang enggan, maka hendaklah ia bergabung dengan Yaman, dan meminum dari kolam-kolam air Yaman. Sesungguhnya, Allah telah menaungi Syam dan penduduknya." Rasulullah menyarankan untuk tinggal di negeri Syam, karena hanya orang pilihan Allah yang dapat tinggal di negeri tersebut. Tentara muslimin dan mujahid di negeri Syam adalah mujahid terkuat yang akan dimiliki kaum muslimin di akhir zaman. Syam benteng kekuatan muslimin. Pusat dunia kelak adalah negeri Syam. Abu Umamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, "Dan kami tempatkan mereka di dataran tinggi yang mendatar dan yang menyimpan air." Quran Surah Al-Mu'minun, 50. Beliau bertanya, "Apakah kalian mengetahui di mana tempat itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau melanjutkan, "Tempat itu di negeri Syam, bumi yang dinamakan Gutoh.
di sebuah kota yang disebut Damaskus. Ia adalah kota yang terbaik di negeri Syam. Kembali pada perihal perbendaharaan, apa fungsi suatu perbendaharaan, jika bukan untuk menyokong segala kebutuhan induk organisasinya, atau kerajaannya, atau pemerintahannya. Setidaknya saat ini Syam, bisa disebut, sebagai calon pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman. Banyak negara muslim, termasuk Indonesia, telah mengirimkan berbagai bantuan makanan dan obat-obatan, serta kebutuhan lainnya, demi menyokong para rakyat di sana, dan para pejuang mujahid, demi mempertahankan tanah Syam, dari para penjajah. Sebagai muslim, membantu dan membela bumi Syam, merupakan suatu keutamaan. Hal ini, karena bumi Syam merupakan negeri berjuta keberkahan, dan kemuliaan. Allah Ta'ala telah menetapkan keberkahan bagi wilayah Syam, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu, di mana peran Indonesia, khususnya di Palestina, di mana terdapat Masjidil Aqsa? Indonesia memiliki hubungan historis erat dengan Palestina, mengingat perjuangan yang dilakukan warga Palestina, dalam membantu kemerdekaan Republik Indonesia, pada 1945 silam. Salah satunya adalah perjuangan Mufti Palestina, Muhammad Amin Al-Husaini. Ia tidak hanya mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali, namun ia juga safari ke berbagai negara Timur Tengah, untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, banyak di antara warga Palestina, yang mengambil uang mereka di bank, untuk disumbangkan kepada Indonesia. Setiap tarikan napas kemerdekaan, yang bisa dihirup masyarakat Indonesia saat ini, ada andil Palestina di dalamnya. Tidak ada Amerika Serikat, tidak ada Tiongkok. Negara-negara Arab inilah, yang mengakui kita merdeka, untuk pertama kalinya. Selain Syekh Amin Al-Husaini, langkah serupa juga dilakukan Muhammad Taher Ali, saudagar kaya Palestina, dan juga seorang jurnalis. Beliau mengambil seluruh kekayaannya, yang disimpan di bank, dan disedekahkan untuk perjuangan rakyat Indonesia saat itu. Padahal pada masa itu, Palestina juga sudah mulai dijajah oleh Israel. Tapi beliau malah menyedekahkan seluruh kekayaannya untuk kita. Apakah kita juga memiliki tingkat keimanan yang sama, jika ada di posisi itu? Kembali ke saat ini, Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia, dianugerahi Allah kekayaan alam yang melimpah, dan tanah yang subur, juga sumber air melimpah, di mana air merupakan inti dari kehidupan. Mayoritas masyarakat Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia, di mana rakyat Indonesia memiliki empati yang sangat tinggi kepada sesama umat muslim di dunia, bahkan sering menangis menyaksikan, dan membayangkan penderitaan saudara muslimnya yang terzalimi. Khususnya di Syam, lebih spesifik lagi yaitu Palestina. Berbagai organisasi masyarakat didirikan untuk mengumpulkan donasi, dan bermacam bantuan, untuk rakyat Palestina. Donasi dari lembaga, organisasi dan perseorangan tak terhitung jumlahnya. Bahkan Indonesia, telah berhasil mendirikan rumah sakit terbesar di Palestina, dari sumbangan rakyat Indonesia, untuk membantu perjuangan mereka. Rakyat Indonesia, memiliki hubungan emosional yang erat pada Palestina. Berbondong-bondong rakyat memberikan bantuan. Sebagaimana sabda Nabi berikut tentang Palestina. Datangilah dan sholatlah di sana. Bila engkau tidak bisa datang ke sana untuk menjalankan sholat di dalamnya, maka kirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Indonesia menjadi harapan besar bagi Palestina, dibanding negara lain, yang sama-sama berpenduduk mayoritas muslim. Dukungan dari masyarakat Indonesia, terhadap Palestina tidak kalah besar, untuk tidak mengatakan yang terbesar. Dari segi ekonomi dan politik, Indonesia cukup mumpuni untuk memberikan harapan besar bagi Palestina. Indonesia, memiliki hubungan baik dengan sejumlah negara berpengaruh, di tingkat global, yang bisa digunakan, dalam upaya menyelesaikan konflik Palestina-Israel, secara menyeluruh, dan permanen. Tentu ada hal-hal lebih, yang harus dilakukan Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas sikap politik luar negeri, dari sekadar hanya pernyataan politik di atas kertas. Hubungan baik Indonesia dengan negara-negara berpengaruh di tingkat global, dalam konteks Palestina-Israel, harus ditingkatkan ke tahap yang lebih aktif, dan strategis. Untuk meyakinkan para pihak, bahwa penyelesaian konflik Palestina-Israel, adalah salah satu pintu utama, menuju terbentuknya tatanan kehidupan global, yang lebih damai, aman, dan bersih, dari penjajahan satu pihak atas pihak lain.
Dan untuk mencapai apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebut dengan istilah kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, Indonesia yang merdeka diharapkan mampu menjalankan tugas ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban dunia. Dan mungkin inilah mengapa Rasulullah menyebut yang merah dan yang putih sebagai perbendaharaannya. Berkesesuaian dengan mimpi Al-Habaib Idrus Al-Jufri, yang bermimpi Nabi Muhammad SAW yang mengamanatkan merah putih sebagai warna bendera Indonesia jika merdeka. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku bermohon kepada Tuhanku untuk umatku, agar sekiranya Dia tak membinasakan mereka dengan tahun-tahun kekeringan menyeluruh, tahun-tahun kekurangan pangan." Negeri-negeri Muslim, khususnya Indonesia, alhamdulillah, Allah jaga dari hal-hal seperti itu, yaitu tahun kekeringan dan kekurangan pangan. Indonesia selalu berlimpah air hujan, dan banyaknya sumber air. Terlepas dari umat Muslim di belahan dunia lainnya, yang mungkin kekurangan pangan, karena berbagai hal. Tetapi negeri tempat mereka bernaung, bukanlah negeri Muslim. Dan mereka tidak mayoritas di sana. Khususnya negeri Muslim, atau bermayoritas Muslim, belum pernah ada yang mengalami hal tersebut. Lanjut kepada sabda Nabi berikutnya. Dan aku juga memohon, agar Dia tidak memberikan kuasa kepada musuh, terkecuali diri mereka sendiri, yang menyerang sesama mereka. Memang, negeri Muslim saat ini ada sebagian yang terjajah oleh bangsa lain, maupun oleh pemerintahannya sendiri yang zalim. Tetapi negeri-negeri itu Allah jaga, dengan para mujahidin, yang tak pernah berhenti melakukan perlawanan, dan perjuangan. Hingga pihak asing itu, tak sepenuhnya mampu menguasai negeri Muslim tersebut. Meskipun bertahun-tahun berusaha menguasainya. Contohnya Palestina, dan Suriah. Dan yang terbaru, dan berhasil meraih kemenangan setelah bertahun-tahun berjuang, yaitu Afghanistan. Musuh, tak akan mampu menguasai negeri-negeri Muslim, kecuali karena pengkhianatan dari orang-orang munafik, dan dari orang-orang yang mengejar harta, tahta, jabatan, dan mengejar kesenangan dunia ini dengan menggadaikan imannya, tanah airnya, saudara seimannya dan saudara sebangsanya. Dan ini, sesuai dengan maksud dari sabda Nabi berikut ini. Dan aku juga memohon, agar Dia tidak memberikan kuasa kepada musuh, terkecuali diri mereka sendiri, yang menyerang sesama mereka. Sebagaimana, warning, atau peringatan dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia, perjuanganku lebih mudah, karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit, karena melawan bangsa sendiri. Dan kita, bisa berkaca dengan kondisi negeri kita saat ini. Wallahu a'lam.
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهذا زهر اليمن غرد واستويئوا بجمال فقع في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جماء الفخر المعبر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرى بكل حمل جل أن يحصر الآن ارحبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر